Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimus sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika min zawali nikmatika wa tahawuli afiatika wa fujaati niqmatika wa jami'i sakhatika. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang selalu berbahagia, pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita dalam keadaan sehat, dan mudah-mudahan kesehatan itu kita manfaatkan untuk mencari ridho Allah. Berarti setiap detik, setiap waktu kita ini mencari pahala, bernilai ibadah gitu. Karena hari ini banyak orang tidak berangkat ke masjid tapi masih sibuk dengan pekerjaannya. Tapi kita alhamdulillah kita bisa berjamaah. Banyak orang yang ingin jamaah tidak bisa karena sibuk dengan pekerjaannya. Maka kita bersyukur kita bisa melaksanakan ibadah dengan jamaah ini. Dan yang paling penting adalah tentang ibadah sholat. Ada yang mengatakan tata cara sholat itu ya itu saja, nggak penting. Yang dibahas itu sholat doa. Padahal sholat itu penting. Yang paling penting itu, yang urgent itu sekarang bagaimana umat itu berdaya, ekonominya. Loh iya, tapi ibadahnya ono sing noto sih. So, semuanya itu universal. Setiap ustadz, setiap mubalik punya kelebihan masing-masing. Ada yang menata ekonomi, ada yang menata manajemen, ada menata bagaimana umat itu bersatu. Lah, untuk menyampaikan tentang ilmu tentang sholat, tata cara sholat, siapa gitu? Ya kan gitu. Nah, semuanya itu saling berkaitan, dan sholat itu penting. Dan banyak orang yang tidak memahami tentang hakikat sholat, apalagi cara gerakannya itu nggak tahu gitu loh. Maka kita belajar, mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan ini meniru seperti Nabi Muhammad SAW. Nah, kemarin kita sudah sampai ke dari i'tidal ke sujud. Kemarin terakhir kita membahas tentang cara untuk menuju sujud, yaitu membaca takbir tanpa mengangkat tangan, lalu sujud dengan cara satu, meletakkan kedua lutut di tempat sujud. Berarti lututnya sih, Pak. Ya, dan telapak kaki ditegakkan. Kalau di beberapa penjelasan itu ada yang ditegakkan, dijejek gitu, ya, ditekan gitu. Pokoknya telapak kaki itu ditegakkan dengan menekukkan jari-jari kaki itu ke arah kiblat. Kemudian meletakkan kedua tangan, dahi, hidung di tempat sujud. Berarti dahi, telapak tangan, hidung ini nempel. Jangan sampai kita pas sujud hidung tidak nempel. Saya pernah, anak-anak itu kalau sujud hidungnya gak nempel, cek ngene.
Berarti dahinya nempel, tapi hidungnya nggak nempel. Kemudian merenggangkan kedua tangan dari lambung. Ini kedua tangan dari lambung. Jangan nempel di lambung. Jangan gini. Mengangkat kedua siku. Nah, siku ini jangan ditaruh di lantai. Delosor ini, Pak. Kan gitu. Telapak tangan diletakkan sejajar dengan bahu. Enggak terlalu ke atas tapi sejajar dengan bahu. Serta merapatkan jari-jari tangan, dirapatkan dan tidak digenggamkan. Enggak genggam tapi di jari-jari ini enggak menggenggam tetapi merapatkan jari-jarinya. Dan tidak digenggam ya. Kemudian membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Kemudian ada yang subhana rabbil a'la 3 kali. Ada yang memilih subuhun kudusun rabbuna rabbul malaikati waruh. Ada yang lebih panjang lagi. Nah, kemudian yang terakhir berdasarkan ini tentang hadis tata cara sujud menurut tuntunan Nabi Muhammad SAW itu yang yang muqallib. Kemarin itu tentang sujud ya, ketika hidung itu dan kening bersentuhan dengan tempat sholat. Hal ini didasarkan oleh Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan dari Abu Humaid bahwa Nabi apabila sujud menyentuhkan hidung dan dahinya di tanah tempat sholat dan merenggangkan kedua tangannya dari lambungnya dan meletakkan kedua telapak tangannya sejurus bahunya. Nah, ini. Hendaklah sujud dengan ketujuh tulang, yaitu dahi, hidung, kedua telapak tangan, 2 lutut, dan ujung kaki. Berarti ada 7. Berarti ketika kita sujud itu ke-7 tulang. Ya, ini direwatkan dari Bukhari dan Muslim. Berarti 7 itu satu apa? Dahi. Nah, kemudian kedua itu hidung ya Pak? Itu jadi satu ya. Dahi dan hidung jadi satu. Kedua telapak tangan. Berarti telapak tangan berarti hitungannya 1, 2, 3 sudah. Kemudian 2 lutut tambah 2, 5. Ujung kaki. Kedua ujung kaki berarti 7. Nah, ini sesuai dengan hadis Bukhari Muslim. Hadis ini tidak menerangkan apakah sujud yang diterangkan seperti itu berlaku bagi laki-laki saja ataukah perempuan saja. Nah, ini dijelaskan di buku Tarjih ini. Karena dalam hadis tersebut tidak diterangkan bagi siapa ketentuan itu harus berlaku. Oleh karena itu, berdasarkan keumuman hadis, dapatlah ditetapkan bahwa tata cara sujud yang diterangkan dalam hadis tersebut berlaku baik laki-laki maupun perempuan. Di samping itu belum ditemukan keterangan atau dalil yang membedakan antara tata cara sujud laki-laki dan tata cara sujud perempuan. Berarti sama sudah. Berarti tulang 7 itu nempel gitu. Kemudian ketika bersujud membaca doa, ya ini membaca doa ini sudah saya jelaskan. Ada beberapa doa bisa bisa dipilih terserah gitu. Nah, saya ingin menambahkan, Pak. Ini biasanya itu ada pertanyaan, Pak. Adakah anjuran itu memperlama sujud? Kan pernah saya ditanya itu.
Ya, adakah anjuran memperpanjang atau memperlama sujud terakhir untuk berdoa? Ketika sujud itu loh Pak, sujud terakhir kan suwe. Nah, kita ketahui bersama bahwa doa ketika sujud itu adalah waktu yang terbaik untuk berdoa memang. Kan gitu. Seperti yang disebutkan hadis ini karena masalah sujud ini. Agar supaya pertanyaan-pertanyaan ini selesai. Masalah ini selesai. Hadisnya riwayat Muslim Abu Hurairah, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru du'a. Memang benar, Pak. Aqrabu lebih dekat ma yakunul 'abdu antara seorang hamba dengan Rabbnya, mir rabbih itu wa huwa sajidun. Berarti wa huwa sajidun, yaitu ketika ia sujud. Maka ini anjurannya fa'akthiru ad-du'a. Nah, ini yang dipermasalahkan. Saya pernah ditanya di Masjid Al-Basit itu. Fa'akthiru du'a, maka perbanyaklah doa ketika itu. Nah, namun seringkali kita lihat di kenyataan di masyarakat, sebagian orang itu malah seringnya memperlama sujud terakhir ketika sholat. Nah, tujuannya adalah agar memperbanyak doa ketika itu. Ya, Al-Bara' bin Azib itu mengatakan gini, karena ruku'un Nabi, rukuk dan sujud, ya, wasujudu, rukuk dan sujudnya bangkit dari rukuk i'tidal, duduk antara dua sujud yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya itu hampir sama lamanya. Berarti lamanya itu sama, tumak ninanya sama. Nah, ini Nabi, Pak. Berarti kana ruku'un Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa sujudu wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i wa baina sujud wa baina sajadataini qoriban minasawa. Berarti semua gerakan sholatnya Nabi itu tumak ninanya sama gitu. Ono gak sesuai gitu. Kan ada itu kalau memperlama ketika terakhir pas sujudnya itu lama sekali. Nah, ini menurut Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin pernah ditanya, apakah diperkenankan, ini ditanya Syekh ini, apakah diperkenankan memperpanjang sujud terakhir dari rukun sholat lainnya? Di dalamnya seseorang memperbanyak doa atau istighfar. Misalkan ini kan paling dekatnya seorang hamba itu ketika sujud. Nah, pertanyaannya, apakah rukun di dalam sholat yang lain itu sama gitu? Apakah diperkenankan gitu? Nah, nek sujudnya boleh lama, apakah yang lain juga ikut lama? Bisa? Itu loh maksudnya. Nah, apakah sholat menjadi cacat jika seorang itu memperlama sujud terakhir? Nah, ini pertanyaan kedua. Apakah sholat menjadi cacat jika seorang itu memperlama sujud terakhir? Nah, beliau itu menyampaikan, memperpanjang sujud terakhir ketika sholat bukanlah termasuk sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang disunnahkan adalah seseorang itu melakukan sholat antara rukuk, kemudian bangkit, kemudian duduk antara dua sujud itu hampir sama lamanya. Apa yang disampaikan oleh pernah Nabi itu antara gerakan sholatnya itu ya tumak ninah sama lamanya. Gitu, sama-sama. Nah, sebagaimana ini dijelaskan dalam hadis Bara' bin Azib. Ia mengatakan, aku pernah sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
Aku mendapati bahwa berdirinya Nabi, rukuknya Nabi, sujudnya Nabi, duduk beliau sebelum salam, dan berpaling semuanya hampir sama lamanya. Inilah yang afdol gitu. Akan tetapi ada tempat doa selain sujud, yaitu setelah tasyahud. Sebelum salam, Pak. Ya, sebelum salam kan ada doa yang sebelum salam itu kan ada doa ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Atau sebelum itu ada coba Pak, ada. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tapi kalau sebelum salam itu yang tadi Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Nah, Nabi SAW ketika mengajarkan Abdullah bin Mas'ud tasyahud, beliau itu bersabda, kemudian setelah tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, terserah padamu berdoa. Oh, ngono Pak. Setelah tasyahud, wis terserah kamu berdoa. Mencari doa-doa yang lebih panjang gitu Pak. Nah, terserah kamu berdoa dengan doa apa saja. Maka berdoalah ketika itu sedikit ataupun lama setelah tasyahud, akhir sebelum salam. Nah, ini yang dianjurkan. Kalau memang sebelum Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam itu sebelumnya monggo Pak. Mungkin ditambahi dengan doa yang lain, ditambah gitu. Nah, ini yang permasalahannya kan yang ditanyakan pas sujud. Memperbanyak doa. Nah, ini penjelasannya itu di Fatwa Nur A'la Ad-Darb ya. Kemudian di dalam Al-Fatawa Al-Islamiyah Syekh Abdullah bin Jibrin rahimakumullah mengatakan, ini sebagai wawasan Pak, sehingga nanti yang dianjurkan untuk mempertambah doa itu ketika sebelum salam ya. Nah, aku tidak mengetahui ada dalil yang menyebutkan untuk memperlama sujud terakhir dalam sholat. Ini yang di dalam Al-Fatawa Islamiyah Syekh Abdullah bin Jibrin rahimakumullah. Aku tidak mengetahui adanya dalil yang menyebutkan untuk memperlama sujud terakhir dalam sholat. Yang disebutkan dalam berbagai hadis rukun sholat atau keadaan lainnya hampir sama lamanya ya gitu. Akan tetapi memang sebagian imam, nah ini ada sebagian imam melakukan seperti ini. Mungkin Bapak Ibu pernah merasakan nggih? Ketika imam itu mau sujud terakhir, yang terakhir sebelum seterakhir itu kan lama itu. Nah, akan tetapi memang sebagian imam melakukan seperti ini sebagai isyarat pada makmum bahwa ketika itu adalah rakaat terakhir. Berarti yang dimaksud itu mungkin ya. Iki lho rakaat terakhir. Sujud terakhirnya itu lama gitu. Nah, gitu, ketika adalah rakaat terakhir atau ketika itu adalah amalan terakhir dalam sholat. Itu maksudnya gitu. Ada yang berlebihan sampai suwe ngono Pak. Nah, berarti maksudnya itu sebagai tanda isyarat saja, bukan memperbanyak doa. Fa'aktsiru ad-doa tadi. Kan permasalahannya kan memperbanyak doa ketika sujud. Karena paling dekatnya seorang hamba itu ketika pas sujud. Maka fa'aktsiru ad-doa, maka perbanyaklah doa. Nah, itu ya jadi masalah korinahnya itu. Oleh karenanya mereka pun memperpanjang sujud.
Ketika itu, dari sinilah mereka maksudkan agar para jamaah tahu bahwa setelah itu adalah duduk terakhir. Berarti maksudnya itu. Kenapa kok sujudnya lama? Nah gitu Pak. Itu sebagai isyarat ini rakaat terakhir, ya. Atau duduk terakhir. Oh, ngono maksudnya. Iya Pak ya? Ah, gitu. Namun alasan semacam ini tidaklah menjadi sebab dianjurkan memperpanjang sujud terakhir ketika itu. Bisa dipahami Pak? Sehingga pertanyaan itu memang saya belum dapat Pak. Ketika saya ditanya itu, penjelasannya kan perlu jelas Pak. Nah, dari beberapa ahli fikih kan gitu. Sehingga enggak don gitu. Berarti nah, itu nanti saya jawab lagi nanti. Ini masih penjelasan, Pak. Ya. Saya lanjut. Dari penjelasan singkat ini, nampaklah bahwa tidak ada anjuran untuk memperlama sujud terakhir ketika sholat agar bisa memperbanyak doa ketika itu. Nah, paham ya Pak ya? Yang tepat adalah hendaklah gerakan rukun yang ada sama atau hampir sama lamanya dan sama tumak ninahnya, semuanya sama. Itu perlu dipahami dulu. Silahkan membaca doa ketika sujud terakhir, namun hendaknya lamanya itu hampir sama dengan sujud sebelumnya atau sama dengan rukun yang lainnya. Apalagi jika imam sudah selesai dari sujud terakhir dan sedang tasyahud, maka selaku makmum hendaklah mengikuti imam ketika itu. Karena imam itu tentu saja diangkat dan diikuti memang. Nah, imamnya maksudnya itu sujud terakhirnya lama gitu. Mosok kene ngeyel. Oh, suwe iku. Kok gak pagi bangkit? Yo ngikuti aja imam. Kan gitu, Pak. Berarti maksud dari memperbanyak sujud itu imamnya harus tahu, memang harus, maka benar. Seharusnya jadi imam itu paham syariat, paham hukum-hukum fikih. Maka memang jadi imam itu berat kan? Injih? Nggih? Sampai doanya selesai sudah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli sampai kita ulang-ulang. 23 kali. Iya. Iki wong itu turu tangga ngono ta. Keturun gitu Pak ya. Oh, terlalu lama gitu. Oh, maghrib ya. Tapi kalau nanti ngimami Isya apakah seperti itu? Oh, sama. Oh iya iya. Apa memang penjelasannya yang tadi itu ada apa itu? Apa anjuran doa apa? Ada hadis yang mengatakan perbanyaklah doa ketika sujud. Nah, ini penjelasannya kan perlu dijelaskan dengan jelas. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam itu innama ju'ilal imanu yutamma bihi fala takhtalifu alaihi. Imam itu diangkat untuk diikuti, maka janganlah diselisihi. Berarti nek masuknya itu ya engko ono sing suwe sujute ya ngikuti, tapi ya aslinya yaitu sama sebenarnya. Gitu Pak. Sama. Nah, pertanyaan yang kedua, itu perlu Pak. Nek suwe iku opo banyak doanya? Kalau doa sujud selesai, apakah boleh doa yang lain? Sehingga kok suwe kan gitu, kok lama gitu. Nah ini,
perlu jelas ini. Hukum menambah bacaan doa ketika sujud terakhir. Kalau tadi istilahnya kenapa sujud itu lama di rakaat terakhir, ya, berarti itu isyarat saja, bukan apa? Bukan keharusan. Ternyata Nabi itu, ya, Nabi itu tidak mencontohkan itu, tetapi sama rukuk sujudnya sama lamanya, tumak ninahnya sama. Tidak ada ketentuan Nabi itu memperlama sujud. Memang ini hadis ini memang agak umum gitu loh Pak. Tetapi maksudnya tadi jelas Pak ya. Ya, lamanya itu karena isyarat. Selesai ya? Selesai. Nah, sekarang ada yang memperkirakan suwene iku mungkin nambah doa. Gitu Pak ya? Ya. Hukum menambah bacaan doa ketika sujud terakhir. Ini saya mencoba untuk mencari buku tanya jawab di Majelis Tarjih dan Tasdid di PP Muhammadiyah, pasti itu ada Pak. Saya lihat, cari, saya tulis, muncul Pak. Ternyata itu ditanya. Apa yang ditanya oleh bapak-bapak, ya sudah ditanya orang lain. Dijawab oleh Majelis Tarjih. Ini yang menanya ini namanya Rina Patmasari. Disidangkan. Nah ini pertanyaan begini. Saya ingin bertanya mengenai membaca doa selain bacaan sholat dalam sujud terakhir. Apakah diperbolehkan? Nah ini. Atau tidak? Mohon sekali pencerahannya. Karena saya bingung. Jadi saya bingung dengan jawaban yang berbeda-beda. Bagaimana menurut HPT, Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, ya, yaitu tentang membaca doa selain bacaan sholat dalam sujud terakhir. Nah, dijawab oleh Majelis Tarjih. Terima kasih pertanyaan yang saudara ajukan. Mengenai doa sujud, pernah ada fatwa tarjih yang dimuat pada buku tanya jawab. Ternyata sudah termuat. Tanya jawab agama jilid 4 sudah ada. Dan keputusan tarjih dalam Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah jilid 3. Namun untuk menjawab pertanyaan saudara, tidak ada salahnya ya kita kembalikan, kita pakai lagi gitu. Nah, perlu diketahui bahwa sholat itu adalah ibadah mahdhah yang dalam pelaksanaannya harus dilakukan sesuai yang dituntunkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik mengenai gerakannya maupun bacaan-bacaannya harus sesuai. Hal ini sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Ya, sholatlah kamu sekalian sebagaimana kamu melihat aku sholat. Nah, termasuk dalam hal ini adalah gerakan bacaan dalam sujud. Sujud itu merupakan salah satu rukun sholat yang memiliki keistimewaan, yakni memperbanyak doa di dalamnya. Sebagaimana sebuah hadis Nabi yang tadi itu sudah saya sampaikan. Melihat lafal sujud pada hadis di atas ini adalah lafaz mutlak yang tidak dibatasi dengan salah satu sujud tertentu. Maka dapat diartikan semua sujud dalam sholat itu termasuk sujud yang terakhir. Dengan demikian memperbanyak doa dalam sujud dapat dilakukan pada setiap sujud di waktu sholat. Selanjutnya tentang membaca doa selain bacaan ketika sujud pada lafaz fa'akthiru. Nah ini pertama yang dimaksud fa'akthiru, maka perbanyaklah di atas mengandung arti mengulang-ulang bacaan sujud tadi, bukan menambah. Fa'akthiru itu maksudnya adalah mengulang-ulang bacaan doa sujud, bukan menambah dengan bacaan yang lain.
Apakah ada contoh Nabi itu membaca selain doa sujud? Nggak ada hadis gitu kan Pak ya? Cuma kan pertanyaannya fa'akthiru. Fa'akthiru itu bukan berarti apa itu? Membaca doa yang lain. Yang dianjurkan untuk baca yang doa yang lain apa? Tadi yang bisa menambah doa yang lain ketika pas sholat sebelum salam tadi itu boleh. Kan? Adapun doa yang sering dibaca oleh Rasulullah disebutkan dalam hadis itu Allahumma subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Itu yang sering di pakai doa sujud itu Nabi. Riwayat Muslim ini dari Aisyah. Kemudian subhana rabbiyal ini an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala sholaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fa kana yaqulu fi ruku'ihi subhana rabbiyal azim wa fi sujudihi subhana rabbiyal a'la. Kalau ruku subhana rabbiyal azim, kemudian kalau sujud subhana rabbiyal a'la. Berapa kali? 3 kali. Nah ini ada yang subuhun kudusun rabbul malaikati waruh tadi. Nah hadis tersebut menunjukkan bahwa doa dalam ruku dan sujud itu bukan hanya bacaan subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma gfirli, tetapi juga ada doa yang lain dituntunkan oleh Nabi. Akan tetapi bacaan subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma gfirli itu merupakan bacaan yang sering dibaca oleh Rasulullah ketika ruku dan ketika sujud. Berarti antara ruku dan sujud sama ya. Ini yang paling kuat Pak. Ini dikuatkan oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Nah dalam hadis ini ada kata yukthiru. Ini masih dibahas ini. Apa yang dimaksud yukthiru? Itu yuwatibu, berarti banyak melakukan. Seperti yang disebut dalam Naitul Autor. Di Naitul Autor itu buku juz 3 halaman 445. Dan menekuni. Yang dimaksud Naitul Autor itu fa'akthiru itu adalah menekuni, bukan memperbanyak. Menekuni itu ya diulang-ulang berarti kan. Berarti kesimpulan di buku Naitul Autor itu yang dimaksud fa'akthiru itu menekuni, tetap mengerjakan dengan teratur. Dalam arti Rasulullah itu sering menggunakan bacaan dalam sholat setiap ruku dan sujud, yaitu bacaan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Namun hadis itu tidak menyebutkan harus berapa kali berdoa dalam ruku dan sujud, tidak dijelaskan. Di dalam hadis tersebut hanya disebutkan 1 kali. Akan tetapi hal itu bukan berarti membacanya harus 1 kali. Maka Pak Aris tadi saking suwene sujud imami diulang-ulang subhanakallahumma rabbana bihamdika sampai berapa kali? 23. Itu kira-kira berapa menit itu Pak? Sujudnya lama itu? 2 menit. Oh. Berarti mengulang-ulang itu ya. Bukan berarti membacanya harus 1 kali. Sebab dalam hadis lain memberikan tuntunan bahwa Rasulullah membacanya tidak hanya 1 kali. Hadis tersebut adalah ini dari Abdullah bin Mas'ud, diriwayatkan ia berkata, Rasulullah pernah bersabda, apabila kalian rukuk maka ucapkanlah subhana rabbiyal azim sebanyak 3 kali. Ada hadisnya lain. Apabila sujud maka ucapkan subhana rabbiyal a'la sebanyak 3 kali. Kalau ini jelas, yang pakai itu jelas 3 kali. Kalau yang subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma gfirli enggak ada penjelasannya 3 kali. Itu. Ya. Kemudian dari Zubair yang mengatakan, aku mendengar Anas bin Malik berkata, tidaklah aku melihat seorang pun yang sholatnya lebih
menyerupai sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pemuda ini. Siapa itu pemuda itu, Pak? Umar bin Abdul Aziz. Kami mengira dia itu membaca 10 tasbih. Dikira membaca 10 tasbih dalam setiap rukuk dan sujudnya. Dikira. Ya, mungkin ya bacanya Subhana rabbiyal azim itu pelan-pelan mungkin ya. Subhana rabbiyal azim, pelan-pelan gitu. Sampai mantep gitu memahami. Kan bisa jadi. Orang sing cepet itu kan gitu. Lah gimana kalau sholatnya itu di tarawih, Pak? Itu cepet gimana itu, Pak? Gimana itu? Hubungan sholat tarawih cepet itu, Pak? Lah ya. Lu gimana doanya itu? Komunikasi dengan Allah bagaimana? Antara seorang hamba dengan Allah, Sang Khalik ketika pas sholat. Apa, Pak? Apa dijamak, Pak? Semakin aneh semakin halo? Orang itu kalau semakin aneh, kata semakin sakti gitu ya. Iki sapa sing ngomong ngono iku? Semakin aneh. Nah, dua hadis terakhir ini menunjukkan bahwa bacaan tasbih dalam rukuk dan sujud tidak hanya dibaca satu kali, akan tetapi bisa lebih dari satu kali. Berdasarkan keterangan di ini, maka boleh orang membaca tasbih dan rukuk sujud lebih dari satu kali dengan catatan tidak perlu berlebih-lebihan. Terus gak usah bleb-bleben suwe nemen sampai Pak Aris itu sampai wong 20 ya. Oh, ngitungi 20. Sampai ngitung jenengan. Asy-Syaukani menyebutkan dalam kitab Nahdlatul Author bahwa pendapat yang kuat adalah orang sholat itu sendirian, yang munfarid boleh. Nek kalau sendirian boleh lah jenengan sujudnya suwe monggo wis. Tapi ini jamaah, Pak. Menurut Asy-Syaukani itu menyebutkan di Nahdlatul Author itu pendapat yang kuat adalah orang sholat sendirian munfarid boleh menambah bacaan tasbih menurut keinginannya. Hadis yang sahih tentang Nabi memanjangkan rukuk dan sujud itu menjadi alasan bagi orang yang memperkuat pendapat ini. Begitu juga bagi seorang imam boleh memanjangkan bacaan tasbih dalam rukuk dan sujud asal tidak memberatkan siapa? Makmum. Jamaah usahno gremeng. Lagi ya? Nah, gitu. Berarti kan imam ini harus memahami makmum. Wes aku gak salat nang kono. Sawe sujud kapok kayak balik meneh. Gak balik meneh. Berarti memang anjuran dari Nabi dalam hadis itu imam itu harus mengetahui makmum kondisi. Gitu. Nggih. Pak Aksiru gimana? Ya. Itu seperti yang diajarkan. Saya mendengar dari YouTube itu. Nggih. Robbana wa lakal hamd. Ketika pas apa? I'tidal, Robbana lakal hamdu atau Robbana walakal hamdu atau Robbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ada yang panjang itu. Terus itu artinya sokeh. iya. Kemarin insya Allah sudah saya sampaikan ya. Tentang doa itu kan ada yang Robbana lakal hamdu, ada Robbana walakal hamdu. Dan yang menurut tarjih di sini itu anjurannya yang paling kuat adalah Robbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Saya dulu pakai iya, setiap i'tidal kan ada doa itu macam-macam. Nah, kalau yang
saya anjurkan untuk yang paling kuat itu majelis tarjih dan tasjid, itu memilih yang agak panjang tadi. Ya boleh-boleh saja Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Nah, kalau yang ini saya juga dulu Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu. Saya pakai sekarang Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Saya dulu itu, sekarang ini. Karena memang doa ini bisa jadi sujud. Bapak Ibu bisa nanti mengamalkan ya, memang itu hadisnya sahih. Boleh kita subhanakallahumma rabbana hamdika Allah. Selain itu boleh. Subuhun kudusun rabbul malaikati waruh, boleh. Kan gitu. Ya memang harus doa-doanya selama itu sahih, ada anjuran dari Nabi, monggo diamalkan. Tidak harus satu itu. Nah, kalau apal semuanya kan enak, Pak. Ye. Ya nggak apa-apa, sesuai dengan keinginan masing-masing memilih. Kalau memang itu lebih itu, ya memang anjurannya kita kan tarjih, rojih. Nah, yaitu kita memilih lebih kuat. Nah, orang yang lebih kuat kan, tetapi kalau ada orang yang memilih yang lain, kita jangan mudah menyalahkan dan melarang. Sing bener iku ngene. Loh, padahal di majelis tarjih juga disebutkan. Kan gitu, Pak. Nah, di majelis tarjih memang dipilih kalau anak-anak di pendidikan itu, di sekolah-sekolahan ya satu yang paling kuat. Nanti kalau sudah bisa ini kan yang lain bisa. Sudah bisa, Pak? Oh, sudah. Insya Allah tentang sujud insya Allah belum selesai. Ya, membahasnya nanti saya kepingin tahu bagaimana posisi telapak kaki ketika sujud nanti, apakah renggang, apakah rapet. Nah itu kan kemarin saya coba untuk nyampaikan, itu kan kadang memang tidak ditentukan. Ya kan gitu, telapak kakinya itu loh Pak, ditegakkan rapet renggang, kan gitu. Nah ini nanti kita bahas di waktu dan tempat yang sama, insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah puas Ibu, Pak. Mungkin ada pertanyaan. Makanya dengan kajian seperti ini kan, ya inilah tempatnya. Kalau kurang jelas, maka Bapak Ibu bisa tanya, nanti saya tadi jawabannya sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.